Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Abdullah Fakih dengan NIM 12420300075. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila. Saya akan menjawab 6 pertanyaan yang telah tersedia. Indonesia bisa mengelola geopolitiknya dengan memanfaatkan letak yang strategis, karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang menjadi poros maritim dunia. Bisa juga dengan menjaga hubungan luar negeri, memanfaatkan sumber daya alam, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat seperti membuka lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Dengan memanfaatkan letak geografis, sumber daya alam, dan posisi strategis di dunia internasional, serta menjaga stabilitas nasional, Indonesia mampu mengelola geopolitiknya untuk mendukung kesejahteraan rakyat, menjaga kedaulatan, dan memperkuat posisinya di kancah global. Untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi Indonesia, pemerintah harus melakukan beberapa langkah yang strategis dan saling mendukung. Menurut pakar geopolitik Dr. Salim Said, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah membangun sumber daya yang unggul di bidang pertahanan, diplomasi, teknologi, dan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan penguasaan wilayah maritim melewati TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut. Yang ketiga adalah penguatan diplomasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di peta global. Yang keempat adalah pemetaan potensi geografi, sosial, dan nasional. Yang terakhir adalah penyebaran pembangunan infrastruktur agar seluruh wilayah Indonesia merasa bagian dari NKRI. Geostrategi adalah strategi nasional yang digunakan untuk mewujudkan tujuan geopolitik suatu negara dengan memanfaatkan kondisi geografis dan sumber daya yang ada. Jadi antara geostrategi dan geopolitik itu saling berhubungan. Geopolitik adalah arah dan visi yang ingin dicapai suatu negara, sedangkan geostrategi adalah cara atau langkah yang diambil untuk mewujudkannya. Salah satu contoh nyata penerapan geostrategi yang ada di Indonesia adalah adanya tol laut. Tol laut adalah contoh nyata geostrategi di Indonesia yang memanfaatkan kondisi geografisnya sebagai negara maritim untuk memperkuat kedaulatan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan sosial. Para ahli menilai strategi ini sangat penting dan mendukung kekuatan dan persatuan bangsa di era global dan di kancah internasional. Menurut Prof. Dwi Aris, salah satu ahli politik, yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah masih banyaknya korupsi yang terjadi khususnya di kalangan pemerintah, birokrasi yang lambat dan tidak efisien, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketimpangan akses informasi dan transparansi, dan masih kuatnya politik, uang, dan kepentingan elit. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam artikelnya yang berjudul Moderasi Beragama, salah satu contoh orang yang berlebihan dalam beragama adalah orang yang menyalahkan atau bahkan mengkafirkan seseorang yang berbeda keyakinan dengannya. Sedangkan salah satu contoh sikap ekstrim beragama adalah melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Seperti yang sering terjadi, ada seorang melakukan bom bunuh diri atas nama jihad, padahal tidak dibenarkan dalam Islam sendiri. Kemudian di manakah posisi orang moderat atau penengah, mutawasid disebutnya di antara dua kutub ini, yaitu berada di tengah-tengah, namanya juga mutawasid, yaitu untuk mengembangkan atau menjalankan toleransi dan dialog antar umat beragama, dan juga orang moderat ini tidak melakukan atau tidak menjalankan agamanya secara ekstrim dan tidak mengkafirkan orang atau tidak menyalahkan orang yang berbeda keyakinan dengannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Maksudnya di sana adalah selama toleransi itu tidak mencoreng atau tidak berseberangan dengan tauhid kita, maka itu diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan untuk beragama secara ekstrim maupun beragama secara berlebih-lebihan.